Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya kita nantikan di hari kiamat kelak. Pada pembahasan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai pengertian tafsir, takwil, dan terjemah. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai periodisasi tafsir. Periodisasi tafsir terbagi menjadi 4, yaitu periodisasi tafsir awal, kedua periodisasi tafsir pada masa pertengahan, ketiga periodisasi tafsir pada masa modern, dan yang keempat adalah periodisasi tafsir pada masa kontemporer. Periodisasi tafsir awal terbagi menjadi 3 periode, yaitu zaman Rasulullah, sahabat, dan juga tabi'in. Zaman Rasulullah pada periode awal ini dimulai sejak Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya hingga Rasulullah SAW wafat. Tafsir pada masa Rasulullah SAW berhulu dan bermuara kepada Rasulullah. Pada masa ini Rasulullah menjelaskan dan mempertegas secara langsung mengenai ayat-ayat Al-Quran yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat dan juga pengikut beliau. Di samping itu, penjelasan Al-Quran pada masa ini tidak tergantung kepada penjelasan yang telah disampaikan oleh Rasulullah saja, tetapi juga melalui tingkah laku ataupun perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, yaitu zaman sahabat. Pada masa ini berlangsung setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dimulai sejak zaman kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq hingga Ali bin Abi Thalib. Menurut Al-Sayuti, yang terlibat dalam dinamika penafsiran Al-Quran pada masa sahabat ini sangat sedikit sekali, terkecuali Ali bin Abi Thalib. Sumber penafsiran Al-Quran pada masa ini adalah munasabah ayat, rasionalitas dan ijtihad, serta bantuan kebahasaan orang Arab dan syair kuno. Sahabat yang paling populer dalam penafsiran Al-Quran pada masa ini adalah Abdullah ibnu Abbas. Yang ketiga adalah tafsir pada zaman tabi'in. Secara persis tidak dapat ditentukan permulaan dan akhir pada masa tabi'in. Husain al-Zahabi tidak jelas menunjukkan permulaan masa tabi'in kecuali dengan menyebutnya dimulai setelah berakhirnya era sahabat. Sejarah mencatat ada 3 aliran tafsir pada periode tabi'in, yaitu yang pertama di Mekah, sahabat Abdullah ibnu Abbas, yang kedua di Madinah Ubay bin Ka'ab, dan di Kufah Abdullah ibnu Mas'ud. Sumber-sumber penafsiran Al-Quran pada masa tabi'in adalah Al-Quran, kemudian penjelasan atau bayan dari Nabi yang diperoleh dari sahabat, pendapat para sahabat sendiri, pandangan dari ahli kitab, dan ijtihad para tabi'in sendiri. Kemudian yang kedua adalah tafsir pada masa pertengahan. Menurut Husain al-Zahabi mengatakan bahwa periode kodifikasi dan penulisan tafsir Al-Quran pasca tabi'in ini mulai berlangsung di akhir masa dinasti Umayyah dan awal masa dinasti Abbasiyah sekitar tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi. Pada masa ini muncul tokoh-tokoh penting dalam penafsiran Al-Quran, yaitu diantaranya Ibnu Jarir Al-Tabari dengan kitabnya Jami' al-Bayan fi Ta'wil Quran, kemudian ada Al-Baidlawi dengan kitabnya yang berjudul Anwar al-Tanzir, kemudian Al-Sayuti dengan kitabnya yang berjudul Tarjumah Al-Quran, dan beberapa kitab-kitab yang lain. Yang ketiga adalah periodisasi tafsir pada masa modern.
peradaban umat Islam pada masa ini, yakni terjadi pada abad ke-16, yang mana pada masa ini umat Islam memiliki 3 imperium besar, yaitu Turki Utsmani, Kerajaan Syafawi, dan Kerajaan Mughal yang berlangsung tidak lebih dari 2 abad. Era modern harus eksis di zaman ini karena harus menekankan pada gagasan-gagasan praktis yang langsung menyentuh persoalan umat. Para mufasir berupaya memkompromikan tafsir-tafsir klasik dan mengemas kembali untuk keperluan yang sesuai dengan perkembangan zaman pada era ini, tetapi tetap sesuai dengan sumber utama dalam penafsiran Al-Quran, yaitu Al-Quran dan hadis. Adapun beberapa tokoh terkenal, tokoh tafsir pada masa ini adalah yang pertama Muhammad Al-Ghazali, kemudian Muhammad Abduh, Amin Quli, dan Muhammad bin Ahmad Al-Iskandari. Kemudian yang keempat adalah tafsir pada masa kontemporer. Periode tafsir kontemporer dapat dilihat dari masa-masa pasca Abduh dan Amin Al-Quli, yang beliau merupakan tafsir pada masa modern. Karena dari sisi waktu sulit menandai kapan dimulainya babakan periode tafsir kontemporer. Beberapa bagian dari penafsiran Al-Quran masa kontemporer secara langsung maupun tidak langsung masih terdapat keterkaitan dengan tafsir pada masa modern. Sehingga para penafsir Al-Quran benar-benar sungguh-sungguh dalam mengadopsi nilai-nilai Al-Quran dan juga hadis. Kemudian pembahasan yang kedua adalah pembahasan mengenai pengertian tafsir. Secara bahasa, tafsir bermakna al-idah wa at-tabyin. Kata tafsir diambil dari kata al-fasara yang artinya penjelasan dan penyingkapan. Dijelaskan dalam kamus, al-fasara artinya penjelasan dan penyingkapan sesuatu yang ditutup. Kemudian, secara istilah, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan kata dengan lafaz-lafaz dan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran untuk memahami dan menjelaskan makna maupun hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Penafsiran Al-Quran terdiri dari 2 bentuk, yaitu tafsir bi al-ma'thur dan tafsir bi ar-ra'yi. Tafsir bi al-ma'thur adalah tafsir mengenai penjelasan terhadap makna ayat dengan memanfaatkan apa yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kemudian hadis Nabi, keterangan sahabat, dan keterangan tabi'in. Adapun macam-macam tafsir bi al-ma'thur ada 4, yaitu tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, yang kedua tafsir Al-Qur'an dengan hadis Nabi, yang ketiga tafsir Al-Quran dengan keterangan sahabat, dan yang keempat adalah tafsir Al-Quran dengan keterangan tabi'in. Yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan redaksi atau sumber penafsiran terbaik. Contoh penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran adalah penafsiran Al-Quran dalam Quran Surat Al-An'am ayat 82, dan kemudian ditafsiri dengan surat Al-Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kemudian ayat ini ditafsiri dengan Quran surat Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa hum ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Tatkala mendengar Quran surat Al-An'am ini, sebagian sahabat merasa berat dan tidak sanggup menjadi orang yang beriman, karena siapakah di antara mereka yang tidak pernah melakukan kezaliman, paling tidak atas diri mereka sendiri. Lalu Nabi menjelaskan bahwa kezaliman yang dimaksud oleh hamba Allah yang soleh pada surat Luqman ayat ke-13, yaitu orang-orang yang mempersekutukan Allah adalah mereka yang benar-benar melakukan kezaliman besar. Jadi orang yang melakukan kezaliman besar adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.
Demikianlah penjelasan Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmizi melalui Abdullah ibnu Mas'ud. Kedua adalah tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi. Contoh penafsiran ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, Ibnu Jarir, dan lain-lain dari Abdi bin Hatim. Ia bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai firman Allah dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Nabi menjelaskan bahwa dalam kalimat al-maghdubi 'alaihim ditafsirkan sebagai orang-orang Yahudi, sedangkan kalimat adh-dhalin ditafsirkan sebagai orang-orang Nasrani. Kemudian yang ketiga adalah tafsir Al-Quran dengan keterangan sahabat. Adanya tafsir Al-Quran dengan keterangan para sahabat karena sahabat Nabi dipandang sebagai orang yang banyak mengetahui tentang Al-Quran, seperti penafsiran yang diriwayatkan dari Mujtahid Sa'ad bin Jarir Abi Al-Aliyah bahwa yang dimaksud dengan kalimatin dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 37 dijelaskan dalam firman Allah Quran surat Al-A'raf ayat 23, mana ayat ini merupakan doa mohon ampunan dari Nabi Adam dan Hawa setelah melakukan pelanggaran mendekati pohon terlarang di surga. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah tafsir Al-Quran dengan keterangan tabi'in. Tabi'in dipandang sebagai orang yang mempunyai kedekatan dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Seperti penafsiran tabi'in pada Quran surat Al-Fatihah ayat 6, Ihdinas shiratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Menurut Hasan Al-Basri, sebagaimana dikutip dalam tafsir Al-Tabari dan Ibnu Katsir, jalan yang lurus itu adalah Rasulullah dan dua sahabatnya. Bentuk tafsir yang kedua adalah tafsir bi ar-ra'yi. Tafsir bi ar-ra'yi adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran menggunakan kemampuan ijtihad atau pemikiran tanpa meninggalkan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan hadis, dan tidak meninggalkan penafsiran sahabat dengan para tabi'in. Adapun metode yang digunakan pada tafsir ini, yang pertama yaitu metode ijmali. Metode ijmali adalah metode yang digunakan oleh Nabi dan para sahabat. Mereka menafsirkan Al-Quran secara ijmali atau global. Contoh kitab tafsir yang menggunakan metode ini antara lain Muhammad Farid Wajdi, tafsir Al-Quran Al-Karim, kemudian tafsir Al-Jalalain, dan lain sebagainya. Kedua adalah metode tahlili. Metode ini berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek, mulai dari aspek bahasa, asbab an-nuzul, munasabah, dan aspek lainnya yang memungkinkan sesuai dengan minat dan kecenderungan mufassir. Jika mengambil bentuk at-tafsir bil al-ma'thur, maka sumber penafsiran metode tahlili adalah Al-Quran, hadis Nabi, dan penafsiran para sahabat serta tabi'in. Akan tetapi, jika menggunakan bentuk at-tafsir bi ar-ra'yi, maka sumber penafsirannya ditambah dengan ijtihad dari mufasir, baik secara orisinil maupun mengutip pemikiran dari sumber lain. Yang ketiga adalah metode muqarrin. Metode muqarrin atau dikenal dengan metode perbandingan digunakan seorang mufassir untuk melakukan perbandingan antara yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran dengan hadis yang terlihat bertentangan. Dan yang ketiga, berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Dalam membahas perbedaan-perbedaan tersebut, seorang mufasir perlu meninjau dari berbagai aspek
yang menyebabkan timbulnya perbedaan. Contoh kitab tafsirnya antara lain Al-Khatib Al-Iskafi, kemudian Al-Burhan fi Taujih Mutsyahabah Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian metode yang terakhir adalah metode maudhu'i. Metode maudhu'i membahas ayat-ayat yang terdapat dalam berbagai surat yang telah diklasifikasikan dalam tema-tema tertentu. Melalui metode ini, seorang mufasir menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, sehingga semua ayat dapat menyatu tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat terhadap makna yang sebenarnya tidak tepat. Beberapa contoh kitab tafsir dengan menggunakan metode maudhu'i antara lain adalah Al-Mar'ah fi Al-Quran, kemudian Ar-Riba fi Al-Quran Al-Karim, kemudian Al-Insan fi Al-Quran Al-Karim, dan beberapa kitab lainnya. Pengertian takwil. Takwil berasal dari kata awal yang berarti al-marja, memiliki arti tempat kembali, yakni awala yu'awilu takwilan. Menurut Al-Burhan, takwil adalah suatu metode pendekatan kepada Al-Quran dengan mengambil makna dari Al-Quran yang tersirat, bukan yang tersurat, didasarkan atas dalil yang sangat kuat. Adapun juga macam-macam takwil. Yang pertama, takwil kalam. Takwil kalam ialah si pembicara mengembalikan perkataannya dengan merujuk kepada asalnya. Definisi kalam mengembalikan kepada makna hakikinya yang merupakan esensi dari pembicara. Kalam terdiri dari dua kemungkinan, yakni insya. Salah satu yang termasuk ke dalam insya adalah amr atau kalimat perintah. Takwil al-amr ialah esensi perbuatan yang diperintahkan. Misalnya, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW membaca dalam ruku-ruku dan sujudnya dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Dalam hal ini ia menakwilkan melaksanakan perintah Al-Quran sebagaimana firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dalam Quraisy surat An-Nasr ayat 3, yang artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Ihtibar, takwil ihtibar adalah esensi dari apa yang diberitakan benar-benar terjadi, bahwa apa yang telah disampaikan atau diberitakan di dalam Al-Quran akan benar-benar terjadi. Misalnya, berita tentang kematian maupun datangnya hari kiamat. Yang kedua yakni takwil al-kalam. Takwil al-kalam adalah penafsiran dan menjelaskan maknanya. Pengertian inilah yang menurut Ibnu Jarir al-Tabari yang selalu mengatakan takwil ayat ini adalah seperti ini dan itu. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang ayat ini bahwa yang dimaksud dengan takwil adalah tafsir. Pengertian takwil dalam tradisi mu'takhirin adalah memalingkan makna lafal yang kuat kepada makna yang lemah karena diikuti dalil yang menyertainya. Sementara ada pula yang menganggap bahwa takwil adalah sinonim dari tafsir. Demikian sebagian ulama membedakan antara takwil dan tafsir. Menurut mereka, tafsir mengacu kepada makna ayat-ayat Al-Quran, sementara takwil cenderung pada pengambilan makna tersembunyi, yaitu kemungkinan timbul makna lain. Yang selanjutnya, saya akan membahas apa itu terjemah. Terjemah menurut bahasa adalah salinan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, atau bisa diartikan sebagai suatu salinan menggantikan atau memindahkan suatu kalimat dari bahasa tertentu menuju ke bahasa yang lain. Kemudian secara istilah di sini kita menggunakan 3 pendapat dari para ulama. Yang pertama adalah pendapat dari Syekh Muhammad bin Sholih yang mengatakan bahwa terjemah itu adalah mengungkapkan perkataan atau kalimat dengan menggunakan bahasa lain dari bahasa asalnya. Kemudian yang kedua, menurut Syekh As-Sabuni adalah
terjemah adalah memindahkan Al-Quran kepada bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan menuliskan terjemahannya agar bisa dibaca oleh orang yang tidak memahami bahasa Arab, yang sehingga orang tersebut dapat memahami isi kitab Allah dengan terjemahan yang sudah ada. Yang ketiga, menurut Syekh Manna Al-Khatton, terjemah adalah memindahkan lafaz-lafaz dari satu bahasa ke bahasa lain yang sepadan atau selaras aturan dan tata tertib dalam bahasa tersebut. Ada juga menurut urf. Urf ini adalah suatu kebiasaan yang diungkapkan atau pembicaraan oleh orang-orang pada umumnya. Nah, menurut urf ini, terjemah adalah pengungkapan makna dari pembicaraan bahasa tertentu ke dalam bahasa lain dengan tetap menjaga keselarasan makna dan maksud yang dikandung dalam pembicaraan tersebut. Kemudian macam terjemah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama terjemah harfiah dan yang kedua terjemah tafsiriyah. Ya. Apa sih itu terjemah harfiah? Terjemah harfiah adalah proses menerjemah yang tetap menjaga keaslian dari segi nazm dan susunannya secara konsisten. Yang dilakukan oleh penerjemah menggunakan terjemah harfiah ini adalah memahami tiap kalimat yang akan diterjemahkan, kemudian disusun kalimat demi kalimat seperti susunan pada bahasa awalnya. Itu terjemah harfiah. Kemudian yang kedua, terjemah tafsiriyah. Apa itu terjemah tafsiriyah? Atau disebut dengan terjemah ma'nawiyah, adalah terjemah yang lebih mengutamakan pengungkapan makna dan maksud di dalamnya dengan bahasa yang tepat, lugas dan tegas, sehingga menyerupai seperti tafsir. Ya. Yang dilakukan oleh penerjemah adalah dengan mendasarkan pada makna asli dari bahasa asalnya ke bahasa yang akan diterjemahkan, kemudian menuangkan ke dalam bahasa lain dengan tetap menjaga pesan yang terkandung dalam lafaz tersebut. Adapun syarat-syarat penerjemah adalah yang pertama mengetahui bahasa asalnya atau bahasa asli dan bahasa yang akan diterjemahkan atau bahasa penerjemahan. Kemudian yang kedua, mengetahui karakteristik dan gaya kedua bahasa tersebut. Mengetahui karakteristik dan gaya bahasa asal dan gaya bahasa terjemahan. Kemudian yang ketiga, menjaga ketepatan makna dan maksud secara konsisten. Kemudian yang keempat, menggunakan redaksi terjemah tertentu dari bahasa aslinya. Yang kelima, tersedianya perbedaharaan kata di dalam bahasa penerjemah yang seimbang dengan ragam kata yang terdapat dalam bahasa asli. 6. Adanya keserupaan pembendaharaan kata ganti, kata sambung yang merangkai suatu kalimat dalam susunan lengkap, baik keserupaan dalam hal partikel-partikel kata dan posisinya. Adapun perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Perbedaan tafsir dan takwil itu ada 4 poin. Yang pertama, kalau tafsir adalah lebih umum. Selain itu, tafsir lebih banyak digunakan untuk lafaz dan kosakata dalam Al-Quran. Kalau takwil itu lebih banyak digunakan untuk makna dan kalimat dalam Al-Quran. Kalau tafsir tadi lebih banyak digunakan dalam lafaz dan kosakata. Kalau takwil lebih banyak digunakan dalam makna dan kalimat. Itu bedanya. Kemudian poin yang kedua, kalau tafsir adalah menerangkan makna lafaz yang tidak menerima selain dari satu arti. Kalau takwil menetapkan makna yang dikehendaki oleh suatu lafaz yang dapat menerima banyak makna lantaran ada dalil-dalil yang menghendaki. Poin yang ketiga,
menetapkan apa yang dikehendaki oleh ayat atau lafaz yang benar-benar dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika terdapat dalil yang membenarkan, maka tafsir itu disebut tafsir sahih. Apabila tidak ada dalil, maka tafsir itu tidak dibenarkan. Sedangkan kalau takwil itu menyeleksi salah satu makna yang mungkin diterima oleh lafaz dengan tidak meyakini bahwa itu yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang keempat, tafsir menerangkan makna lafaz baik hakiki atau majusi. Contoh seperti memaknai sirat dengan jalan. Kalau takwil itu menafsirkan batin lafaz, makna atau kandungan yang ada dalam lafaz tersebut. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau tafsir dan terjemah, tafsir itu berpedoman terhadap konteks aslinya dengan menambahkan beberapa kosakata untuk melengkapi maksud dari penafsirannya. Kalau terjemah selalu mengutamakan keaslian posisinya. Yang kedua, kalau tafsir diharuskan untuk menambahkan bahasa guna menerangkan contoh sebagai penguat. Kalau terjemah tidak diperbolehkan adanya pembelokan bahasa. Yang ketiga, tafsir menekankan penjelasan secara maksimal, baik secara rinci maupun global. Kalau terjemah itu dituntut untuk bersikap konsisten pada makna dan maksud dari kata aslinya. Kalau yang keempat ini, tafsir bergantung pada kuat atau tidaknya argumen yang digunakan oleh mufassir atau orang yang mentafsiri. Kalau terjemah itu mengutamakan kesesuaian hasil penerjemah dengan pengarangnya. Adapun manfaat mempelajari tafsir, takwil dan terjemah adalah yang pertama, memperjelas makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian mempermudah dalam memahami isi dan kandungan dalam Al-Quran. Kemudian lebih teliti untuk mengartikan dan memahami Al-Quran. Dan agar dapat mengamalkan Al-Quran itu tidak asal-asalan, tidak sembarangan atau tidak mengarang dalam mengamalkan Al-Quran. Kesimpulan 1. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara yang untuk memahami dan menjelaskan makna maupun hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang ketiga, periode tafsir dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa kontemporer. Yang keempat, tafsir dibagi menjadi dua macam, yakni tafsir bi-maksur dan tafsir bi-ar-ra'yi. 5. Takwil adalah upaya untuk memahami makna yang lebih mendalam terkait dengan ayat-ayat yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Yang keenam, terjemah merupakan proses alih bahasa dari bahasa Al-Quran atau bahasa Arab ke bahasa lain, atau bahasa asing atau non-Arab. Yang ketujuh, ketiga ilmu yang di atas merupakan sarana untuk memahami makna Al-Quran dan mengetahui rahasia yang ada di dalam Al-Quran. Demikianlah pembahasan mengenai tafsir, takwil, dan juga terjemah oleh kelompok 6. Semoga pada video pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, albirru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.